kita nggak sadar kalau hal kecil yang kita anggap sepele bisa meninggalkan luka yang sangat dalam buat orang lain. Cuma sebatas ngomong, cuma bercanda, cuma lihat doang, cuma chat doang. Tapi dari kata cuma itu, seringkali ada seseorang yang kehilangan rasa aman, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan harapan. Kekerasan dan pelecehan seksual bukan cuma soal fisik, itu bisa muncul lewat tatapan, komentar, gestur, atau pesan yang tidak pantas. Dan yang paling menyedihkan, banyak korban untuk memilih diam karena takut disalahkan, takut dihakimi, atau bahkan takut nggak dipercaya. Padahal, setiap orang punya hak yang sama untuk merasa aman dan dihargai. Hak untuk hidup tanpa takut, hak untuk berjalan tanpa was-was. Nilai itu sebenarnya sudah tertulis jelas dalam Pancasila, yaitu dasar negara kita. Di sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk memperlakukan manusia dengan hormat dan penuh empati. Artinya, setiap bentuk pelecehan atau kekerasan seksual bertentangan langsung dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan kalau kita renungkan, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa juga mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dijaga. Menyakiti orang lain itu baik lewat tindakan, ucapan, maupun sikap, itu berarti kita mengabaikan nilai spiritual dan moral yang seharusnya jadi pegangan hidup. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak harus tunggu jadi pejabat, guru, atau aparat hukum dulu untuk bisa berbuat sesuatu. Perubahan bisa dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari menjaga sikap dan tutur kata, belajar menghormati batasan pribadi orang lain, dan yang paling penting, berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Jangan diam kalau melihat pelecehan, karena diam artinya kita memberi ruang bagi kekerasan untuk terus hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menumbuhkan budaya yang selaras dengan nilai sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya, kita menciptakan lingkungan yang aman untuk semua tanpa membeda-bedakan gender, penampilan, atau latar belakang. Kita saling melindungi, saling mendukung, dan tidak menormalisasi perilaku yang merendahkan orang lain. Sementara sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya tentang ekonomi ataupun hukum, tapi juga tentang keamanan dan martabat. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, bukan penilaian. Kita bisa bantu dengan cara sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dukung tanpa memaksa, dan bantu mereka mencari pertolongan yang tepat. Mencegah kekerasan seksual bukan tugas utama satu orang. Ini tanggung jawab kita bersama, sebagai manusia yang beradab dan sebagai bagian dari bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Karena ketika kita menghargai orang lain, menjaga tutur kata, dan menolak segala bentuk pelecehan, kita bukan cuma melindungi sesama, tapi juga sedang menjaga kemanusiaan kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, mari belajar untuk lebih peka, lebih hormat, dan lebih berani. Karena menghentikan kekerasan seksual bukan sekadar soal hukum, tapi soal moral, empati, dan kemanusiaan. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga beradab. Hentikan kekerasan seksual, hargai martabat manusia, hidupkan kembali semangat Pancasila dalam tindakan